Baik, Assalamualaikum Bu Narti. Waalaikumsalam Bu Indah. Ini Bu Narti, saya itu ada permasalahan yang saya itu membutuhkan teman untuk sharing. Ya Bu Narti, barangkali nanti Bu Narti bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Gitu Bu Narti. Ya. Oh iya, boleh. Apa masalah yang sedang Bu Indah alami sekarang? Bisa diceritakan ke saya mungkin? Ya, gini Bu Narti, saya itu kan di kelas itu sebenarnya murid saya itu sudah mandiri, sudah kalau di saya itu juga terbuka, terus sama teman juga tidak pilih-pilih gitu ya. Jadi bermainnya itu juga membaur dengan semuanya. Nah, ternyata sekali waktu itu saya itu dapat WA dari mama-mamanya. Dari seorang Nggih. mama itu kalau anaknya itu katanya dibully di kelas. Nah, padahal sepengetahuan saya itu anaknya ini di kelas baik-baik saja gitu, enjoy-enjoy saja. Nah, akhirnya saya itu ya saya sampaikan ke mama yang WA saya itu, Iya. apa ya, di kelas itu enggak ada masalah Mak, kalau misalnya dia bermain dengan temannya itu juga membaur dengan siapa aja dia mau berteman, mau bermain seperti itu. Nah, ternyata beberapa waktu lagi itu ada lagi juga mama yang WA saya. Katanya lagi anaknya dibully temannya. Nah, saya kan jadi bingung. Kan di sekolah itu saya tanya juga nggak ada masalah. Kalau saya perhatikan juga anaknya itu baik-baik saja gitu loh Bu Narti. Saya harus Iya. bagaimana ya ini kayak gitu. Iya. Apakah dengan anak yang sama kasus tersebut, Ibu? Enggak. Jadi ada beberapa anak yang memang kecenderungannya itu di kelas memang apa ya agak nggak seberapa aktif lah seperti itu. Tapi Oh, kalau bermain juga tetap ikut main. Terus apa ngobrol dengan temannya juga. Kalau istirahat juga makan bekal bareng kayak gitu. Nah, ini tuh pernah mamanya itu bilang, Sada, mm-mm. ini loh, eh, misalnya si A ini, katanya Iya. kemarin itu dijaili sama temannya. Akhirnya ini tadi pagi itu rewel, nggak mau ke sekolah. Terus saya, Mm-mm. kenapa kok nggak mau ke sekolah? Padahal kemarin di sekolah nggak ada apa-apa sih, semangat-semangat aja gitu. Terus kalau di sehari-harinya juga saya lihat juga nggak sedih, nggak murung, ya ikut pembelajaran juga enjoy aja, waktunya istirahat juga main aja kayak gitu. Nah ini ada beberapa anak sih memang Bu Narti yang kemarin itu ada mamanya itu japri saya kayak gitu. Oh gitu. Berarti tidak hanya terjadi pada satu anak ya, mungkin ada beberapa anak yang mengalami hal serupa, Ibu. Iya betul Bu Narti kayak gitu. Iya. Menurut Ibu, kenapa sih kok sampai bisa terjadi hal demikian? Nah iya. Eh, nah ternyata beberapa kali itu yang saya di WA itu kan saya jawab, Mama Mm-mm. barangkali bisa anaknya diajak bercerita, kenapa kok dia merasa dijaili sama temannya. Barangkali dia yang jahil duluan. Nah, itu bisa Mama tanyakan. Mm-mm. Jadi jangan langsung Mama itu terus ya wes nanti tak laporkan ke Ustazah atau tak tanyakan. Nah, seperti itu. Jadi anaknya itu bisa Mm-mm. diberitahu dulu gitu. Barangkali kenapa sih kok anaknya itu jahil sama kamu? Kamu nggak mau tadi diajak main atau apa kayak gitu Bu Narti. Terus apa? Mm-mm. Ya seperti itu. Kemudian apa? Ketika besoknya biasanya kalau ada kejadian itu besoknya langsung saya briefing ke anak-anak. Jadi briefingnya itu secara keseluruhan, tidak hanya satu anak itu terus saya panggil, kemudian
saya tanya, Hmm. kenapa kok kamu tadi cerita ke mama gini? Enggak kayak gitu. Karena biasanya itu mamanya juga bilangnya, Ustazah jangan bilang anaknya ya, kalau saya bilang Ustazah, Cerita. gitu. Nah, Enggak, jadinya enggak, enggak. saya briefingnya itu bareng-bareng supaya yang lainnya itu juga apa ya bisa tahu. Oh, kalau Hmm. misalnya eh, ada masalah dengan temannya, itu bilang mau ke ustadzah, nggak apa-apa. Nanti itu karena ustadzah Hmm. itu di sekolah itu penggantinya orang tua. Jadi masa kamu kalau ada masalah mau telepon mama terus kan enggak. Jadinya harus Iya. disampaikan juga ke ustadzah kayak gitu Bu Nadi. Oke. Iya, setelah dilakukan briefing tersebut, apakah sudah ada perubahan mungkin Bu Indah dari anak-anak dan Kalau mama yang demikian itu? kalau dari anak-anak sendiri itu insya Allah perubahannya banyak, terutama ketika di Hmm. sekolah, Bu Narti. Ketika di sekolah itu dia apa ya lebih berani. Kemudian kalau bermain itu ada permasalahan gitu biasanya langsung bilang ke saya atau ketika ada temannya yang bermasalah dengan temannya yang lain itu juga malah laporan. Saya itu loh Hmm. tadi itu digangguin sama si B. Nah, itu langsung laporan ke saya biasanya. Dan akhirnya istilahnya mereka Hmm. lebih berani untuk memberitahukan ke gurunya kalau ada permasalahan sehingga permasalahan itu lebih cepat selesai atau segera teratasi. Nah, sebenarnya kan sudah Hmm. selesai di sekolah. Nah, ketika di rumah, nah ini Hmm. ketika di rumah itu mungkin anak-anak cenderung manja ya sama orang tuanya. Jadinya itu Iya. kayak dilebay-lebaykan gitu loh kalau ada masalah itu. Iya, Jadi ketika berarti alhamdulillah Ibu ya, untuk permasalahan di anak insya Allah sudah bisa teratasi dengan adanya briefing ya. iya betul. Iya, terus Itu. untuk permasalahan dengan orang tua, terus pundi Ibu? Apa Ya. yang bisa mungkin dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Iya. Nah, ini kalau untuk orang tua itu kan anak-anak itu cenderung manja ya sama orang tuanya. Dan orang tua itu kan akhirnya seperti tadi nggak menanyakan, terus nggak mengkonfirmasi, tapi langsung melaporkan gitu ya ke gurunya. Nah, Hmm. ini saya juga mengajak diskusi. Kita itu Hmm. ada kegiatan home visit ke wali siswa atau ke rumahnya murid ya. Ke rumahnya murid Iya. itu jadi ketika home visit itu kita datang ke rumahnya, kita janjian, kita Hmm. utamakan memang yang murid itu ada permasalahan yang belum selesai seperti itu. Jadi kita datang ke sana, kemudian kita diskusi, bagaimana mah kalau di rumah, kita cerita Hmm. kalau di sekolah itu seperti ini mah anaknya. Loh iya tahu, padahal di rumah loh seperti ini. Jadi kita Hmm. saling tahu kondisi anak itu ketika di Iya. rumah seperti apa dari orang tua. Kemudian orang tua pun tahu kondisinya di sekolah. Oh ternyata kok seperti itu ya, sudah lebih baik ternyata kalau di sekolah. Nah itu kita bisa setelah itu kita bisa memberikan apa Hmm. ya masukan untuk orang tua. Barangkali kalau ada anaknya cerita tentang permasalahan di sekolah, itu orang Iya. itu nggak langsung ya wes nanti tak tanya ke usaha enggak, tapi memberikan kekuatan kepada si anak itu, memberikan motivasi. Berarti kalau kamu ada masalah ini, kamu harusnya gimana? Kamu harusnya mungkin seperti ini, harusnya seperti ini sama temenmu. Terus misalnya kamu, ya kamu bilang ke ustazah nggak apa-apa, nanti diselesaikan sama ustazah. Nah seperti itu. Jadi orang tua juga memberikan pengetahuan, memberikan penguatan ke anak-anak itu supaya anak-anak itu bisa lebih mandiri juga ketika di rumah. Jadi tidak tergantung dengan orang tuanya terus. Karena anak-anak itu kan Heeh. kalau tidak pernah bermasalah, itu kan nggak Oke. ngerti ya bagaimana cara menyelesaikannya. Dan mereka akan terus bergantung pada orang tua. Padahal
suatu saat nanti ketika mungkin SMP ketemu teman yang lain atau SMA ketemu teman yang nakal atau yang berbeda, itu mereka juga harus bisa mengatasi. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan ketika home visit itu sama orang tua, kayak gitu benar. Iya, berarti kesimpulannya yang di briefing, yang akan Bu Indah briefing itu tidak hanya anak mungkin ya, tapi Iya. juga orang tua Ibu nggih. Kita diskusi sama orang tua terkait pembinaan ke anak atau tentang yang lain-lain tentang itu. Gitu. Kenapa kok di briefing Ibu orang tuanya Ibu? Biar apa gitu? Iya. Istilahnya kita itu diskusi bagaimana cara memperlakukan anak supaya anak itu juga nanti dimanapun dia berada itu bisa sama kondisinya. Kalau mandiri ya dimanapun dia bisa mandiri. Kalau dia berani dimanapun bisa berani, seperti itu. Agar orang tua itu juga tidak selalu melindungi anak itu overprotective. Jadi overprotective karena anak itu kan nanti di kedepannya itu kan tidak bersama, bisa jadi tidak bersama dengan orang tua ya. Jadi orang tua harus bisa mengajari si anak itu juga bisa survive di luar tanpa orang tua gitu, terutama mama ini biasanya. Jangan sampai nanti mamanya yang suka khawatir dulu gitu nih. Jadi anak mama terus, nah kayak gitu. Jadi orang tua juga bisa menyadari bahwa dia kalau ada anak yang cerita tentang permasalahan itu, kita ajak untuk menyelesaikannya juga. Jadi tidak hanya guru di sekolah mengajak anak untuk menyelesaikan, tapi orang tua juga bisa mengajak anaknya untuk bisa menyelesaikan permasalahannya gitu, Bu Narti. Iya, alhamdulillah Ibu. Kira-kira kapan Ibu biasanya dilakukan briefing dengan orang tuanya mungkin? Ya, ini kita rencanakan biasanya di hari Sabtu, Bu Narti. Karena hari Sabtu itu kan anak-anak libur ya. Sekolahnya hanya 5 hari, Sabtu libur, itu kita manfaatkan untuk home visit ke rumah murid, seperti itu. Sebelumnya di hari Jumatnya biasanya kita sudah ngasih tahu, Mama nanti kita mau home visit ke rumahnya, bisa jam berapa, nah seperti itu Bu Narti. Iya, home visitnya itu hanya untuk anak yang bermasalah saja kah Ibu? Enggak, tidak hanya yang bermasalah Bu Narti ya. Sebenarnya semua anak di satu kelas itu dalam 1 tahun itu pasti kita terkunjungi untuk home visit. Tapi untuk yang anak-anak bermasalah ini memang kita dahulukan seperti itu supaya nanti cepat selesai permasalahannya, kemudian nanti belajarnya juga semakin baik lagi di kelas. Untuk selanjutnya jadwalnya nanti dengan anak-anak yang lainnya juga semuanya. Gitu nanti. Biasanya hari Sabtu itu bisa 2 atau 3 siswa atau murid yang kita kunjungi. Alhamdulillah Ibu ya. Berarti mungkin dari permasalahan Bu Indah tadi bisa kita jenengan selesaikan dengan cara yang tadi, yaitu apa Ibu? Briefing ke siswa, diskusi dengan orang tua saat visit, sehingga kita bisa menyamakan persepsi. Itu yang penting mungkin ya. Iya. Ya, persamaan persepsi sehingga tidak terjadi miskomunikasi gitu nih. Oke, ya. Semoga permasalahan yang Bu Indah alami bisa terselesaikan dan tidak lagi terjadi miskomunikasi antara guru dan orang tua di rumah. Semangat Bu Indah. Semangat, terima kasih banyak Bu Narti. Iya. Ian nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Narti.